Penguasa Kuil Surgawi. Bab 151. Seiring berjalannya waktu, pasukan utama di Yanjing mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Tang. Sekarang jelas bahwa 4 keluarga besar bergabung untuk membunuh keluarga Tang, dan di balik layar ada bayangan samar dari sekte berusia 1 atau 2 abad. Semua orang menunggu Long Zhanguo kembali. Jika Long Zhanguo tidak dapat kembali tepat waktu, maka keluarga Tang akan hancur. Karena bahkan sekarang, perintah Long Zhanguo dari jauh tidak lagi diterima oleh pasukan utama di Yanjing. Mereka ingin tidak taat. Pada jam 10 pagi, di cabang Departemen Perang di pinggiran Yanjing, Anda memiliki kekuatan Dewa Perang awal. Long Ye, pemimpin generasi muda di Yanjing, memiliki wajah muram mengangkat telepon dan menelepon kakeknya Long Zhanguo. "Kakek, bisakah kamu tiba di Yanjing sebelum jam 6 sore?" Long Ye menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh pasukan utama di Yanjing. Ada suara perkelahian samar-samar datang dari sisi lain telepon. Setelah beberapa saat, suara Long Zhanguo terdengar, "Sudah cukup. Jika masalah saya terselesaikan, paling cepat sore hari." Saat berikutnya, suara Long Zhanguo yang sangat serius datang dari telepon. "Long Ye, dengarkan perintahnya. Kamu segera bawa semua pasukanmu dan bergegas ke keluarga Tang di Yanjing. Dengarkan baik-baik, bahkan jika kamu mati hari ini, kamu harus melakukannya." "Ya." Long Ye menerima perintahnya. Long Ye menjawab dengan keras. Setelah dia menutup telepon, dia bergegas keluar dari kamp dan berteriak kepada ribuan tentara elit yang berlatih di luar, "Long Wei. Posisi Long Wu ke-9, patuhi perintah. Segera berkumpul, segera berkumpul. Bawakan padaku semua tembakan artileri, buruan ke rumah Tang segera." Long Ye benar-benar cemas sekarang. Orang lain di Yanjing tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Xiao Tians. Tapi dia tahu betul bahwa keluarga Tang di Yanjing adalah keluarga Xiao Tians yang lain. Keluarga ibunya. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Tang hari ini, seluruh kota Yanjing akan berada dalam kekacauan total. Kemarahan penguasa kuil surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga besar seperti Yanjing. Bahkan keluarga bangsawan dengan sejarah lebih dari 100 tahun pun sama. Pada saat ini, Long Ye sangat bingung. Masuk akal jika hal sebesar itu terjadi pada keluarga Tang di Yanjing, Xiao Tians, yang berada jauh di Tianhai, seharusnya menerima berita tersebut. Tapi kenapa Xiao Tians tidak merespon sama sekali sampai sekarang? Faktanya, apa yang Long Ye tidak ketahui adalah bahwa Xiao Tians telah bereaksi dan mengumpulkan 10 dewa perang untuk pindah ke keluarga Tang kemarin. Ada orang setingkat kaisar yang kuat yang diam-diam ada di sana. Jagalah dalam kegelapan. Tetapi dengan Tuan Xing, orang terkuat yang dapat menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Long Zhanguo pada saat kritis, Xiao Tians berani terus memancing di Yanjing. Tentu saja, Long Ye tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, ketika Long Ye sedang mengumpulkan Long Wei di bawah komandonya, dia memanggil generasi muda dari keluarga besar di Yanjing. "Anda harus tahu bahwa banyak generasi muda di Yanjing yang setengah langkah menuju puncak Dewa Perang, dan tinggal selangkah lagi. Generasi muda yang bisa menerobos dan menjadi Dewa Perang dilatih sebagai pewaris berikutnya di klan besar manapun. Dan masih banyak anak muda yang seperti ini. Chen Bin, jika kamu cukup bersaudara, bawakan aku semua ahli setengah langkah Dewa Perang dari keluargamu dan ikuti aku ke keluarga Tang. Zhang Wang, jangan beri aku omong kosong apapun, cepat pergi ke keluarga Tang untuk bertemu denganku. Adapun berapa banyak orang yang ingin kamu bawa, semakin banyak, semakin baik. Zhan Xiongfei, bukankah kamu selalu merasa tidak puas denganku? Bukankah kamu selalu ingin bertarung denganku? Baiklah, bawakan semua kekuatan keluarga Zhanmu dan bantu aku sekali. Jika kamu ingin bertarung di masa depan, ayo kepadaku kapan saja." Di kantor Long Ye terus melakukan panggilan telepon satu demi satu. Hanya saja dia tidak tahu berapa banyak orang yang bisa dia bawa ke sana sekarang. Lagi pula, semua keluarga besar di Yanjing tahu tentang urusan keluarga Tang kali ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak, dan semuanya penting. Keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Sun, keluarga Ma. Kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Kamu tidak pernah bisa membayangkan siapa yang telah kamu sakiti. Tingkat keberadaan apa yang telah kamu sakiti. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tianhai hanyalah dewa perang. Sekelompok idiot. Long Ye mengutuk. "Jenderal, pengawal Long Wu cabang ke-9 telah berkumpul, dan semua senjata panas telah dipasang di kereta. Tolong berikan instruksimu." Pada saat ini,
seorang tentara dari luar pintu masuk dan berkata kepada Long Ye di suara dalam. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Long Ye tidak ragu sama sekali dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Meskipun kompromi antara pihak Yanjing dan keluarga Huang serta pasukan lainnya terjadi pada pukul 6 malam, siapa tahu, pihak lain tidak akan memulai lebih awal. Bagaimanapun, mereka sudah berselisih, dan pihak lain bahkan tidak peduli dengan perintah kakek mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat berikutnya, Long Wei dari Departemen Perang di bawah Long Ye meraung ke arah keluarga Tang. Pada saat ini, generasi muda dari berbagai kekuatan di Yanjing yang menerima panggilan bantuan Long Ye juga terdiam. Beberapa hanya memilih untuk mengikuti tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang lain, hanya karena Long Ye adalah penerus default Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan, dan Long Ye sekarang secara samar-samar akan menerobos ke tahap tengah Dewa Perang, dan Long Ye adalah cucu dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Long Zhanguo, jadi hampir tidak ada seorang pun di Yanjing yang meragukan masa depan Long Ye. Namun demikian, lebih banyak generasi muda yang memilih diam. Bagaimanapun, hanya sedikit yang datang untuk mendukung Long Ye. Anda harus tahu bahwa Long Ye melakukan 40 atau 50 panggilan telepon sebelumnya, tetapi pada akhirnya, kurang dari 10 orang yang menelepon. Terlihat bahkan di Yanjing, semua pihak mengutamakan kepentingan keluarga. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian hari sudah sore. Pada pukul 3 sore, jauh di gurun Gobi di sebelah barat Long Kingdom, Long Zhanguo dipenuhi dengan bau asap mesiu. Wan Shengsheng dan yang lainnya berjalan cepat menuju titik pendaratan beberapa pesawat. Segera mereka menaiki helikopter dan menuju ke bandara terdekat secepat mungkin. Karena jika urusan keluarga Tang tidak ditangani dengan baik hari ini, Yanjing dan bahkan seluruh kerajaan naga akan berada dalam kekacauan. Di pesawat, wajah Long Zhanguo sangat muram. Keluarga-keluarga kaya itu sebenarnya menolak menerima perintah Departemen Perangnya. Hal ini menyebabkan kemarahan di hatinya terus menumpuk. Aura di tubuh Wan Tiansheng berfluktuasi dengan sangat hebat, dan tidak lagi tampak seperti fluktuasi aura di tingkat kaisar setengah langkah. Benar saja, orang ini, bahkan ketika dia pergi ke Tianhai untuk menemui Xiao Tians, dia masih bersembunyi sedikit. Long Zhanguo memandang Wan Shengsheng dan bertanya, Tiansheng, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuat terobosan nyata? Setelah aura Wan Tiansheng berfluktuasi hebat beberapa kali, dia dengan paksa menekannya. Kemudian dia perlahan berkata, jangan cemas. Jika kamu ingin menerobos, kamu akan mampu menerobos beberapa tahun yang lalu. Saya telah menekannya. Orang luar berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar adalah orang yang sangat besar. Tapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri dan orang lain. Level kaisar biasa di medan perang kelas atas, itu tidak cukup saat kritis, kaisar akan mati dengan cara ini, begitu pula kehidupan Departemen Perang kita di masa depan. Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia segera menghela nafas dan berkata, hei, saya merasa meskipun saya menerobos, saya tidak dapat mengalahkan penguasa kuil Tian. Kali ini saya pergi ke Tianhai untuk menemuinya. Saya merasa bahwa dia juga menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Dan, apakah menurutmu ketika dia pergi berburu Satsuma di medan perang setengah bulan yang lalu, dia benar-benar tidak bisa membunuh Satsuma selama sehari semalam? Mata Wan Tiansheng bersinar tak percaya, karena saat Xiao Tians mengejar Satsuma, dia membantu Xiao Zhantian keluar dari kepungan. Artinya Xiao Tians yang saat itu sedang mengejar Satsuma tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Mata Long Zhanguo menjadi lebih serius dan dia berkata kepada Wan Shengsheng, baiklah, jadi kita harus segera kembali. Katak-katak di dalam sumur di Yanjing itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan aku bergegas kembali untuk menyelamatkan keluarga Tang? Dasar sekelompok idiot, jika saya tidak salah, tenaga tuan istana kita sudah dikumpulkan di Yanjing, kan? Berita terbaru adalah kuil Tianshan saat ini berkembang terlalu cepat, sekarang ada 50 prajurit tingkat dewa perang di permukaan, dan bahkan ada 4 raja setengah langkah tingkat kaisar. Dan keempatnya hampir sama dengan Anda, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk menekan. Wan Tiansheng mengangguk dan berkata, nah, di sana, di medan perang di luar wilayah, 10 dewa perang dari kuil Tianshan telah meninggalkan medan perang. Mereka pasti sudah berkumpul di Yanjing sekarang. Tapi sekarang, karena dia ingin berada di Tianhai untuk menyerahkan grup Junlin kepada istrinya, semua orang yang belum bergegas ke Yanjing sampai sekarang, ini adalah kesempatan kita. Kita harus bergegas kembali sebelum dia. Jika tidak, Yanjing akan menjadi sungai darah. Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara,
dia menghela nafas dalam-dalam dan wajahnya menjadi sangat serius. Ya, dia dan Long Zhanguo tidak pernah mengkhawatirkan keluarga Tang sejak awal. Yang mereka takuti adalah Xiao Tians akan membantai keluarga kaya raya di Yanjing, dan bahkan keluarga bangsawan di belakang mereka, dalam keadaan marah. Dampaknya akan terlalu besar, terlalu besar. Long Zhanguo mengerutkan kening dan bertanya kepada Wan Tiansheng, "Tiansheng, saya punya firasat buruk. Sebenarnya, jika anak itu pergi ke Yanjing sekarang, itu akan baik-baik saja. Tapi saya hanya takut dia tidak mau pergi. Jika dia pergi, itu akan menjadi masalah sebenarnya." Saat berikutnya, Wan Tiansheng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sangat ngeri, "Maksudmu dia sedang memancing?" Setelah Wan Tiansheng mengatakan ini, mulutnya terbuka lebar. Long Zhanguo mengangguk dengan getir, menghela napas dalam-dalam, memandang ke langit di luar jendela dan berkata, "Saya harap Anda dan saya dapat mencapai Yanjing dengan lancar, saya harap." Pada pukul 5 sore, Long Zhanguo dan Wan Shengsheng, serta sekelompok raja kerajaan naga dan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang, mendarat di bandara pinggiran barat Yanjing. Long Zhanguo dan lainnya mengambil kereta tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju keluarga Tang. Namun, 10 menit kemudian, penghalang jalan berskala besar dan berbagai peralatan pengacau elektronik kelas dunia tiba-tiba muncul di jalan raya di pinggiran barat Yanjing. Konvoi yang ditumpangi Wan Tiansheng dan Long Zhanguo tidak punya pilihan selain berhenti. Setelah mereka turun dari mobil, dua pria kuat dari tahap awal Raja Surgawi muncul di depan mereka, mengenakan jubah retro anggota keluarga tersembunyi orang Yanjing. Setelah Long Zhanguo keluar dari mobil, kedua pria itu tersenyum dan berkata kepada Long Zhanguo, "Marshal Long, maafkan saya, tolong beritahu saya di sini." Haha. Long Zhanguo tersenyum, melihat kedua pria kuat di tahap awal Raja Surgawi yang muncul, dan tersenyum. "Hah? Mengapa Long Shuai tertawa? Kedua klan besar kita tidak berniat memulai perang dengan Long Shuai, dan Long Shuai mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi kali ini, keluarga Yanjing Tang harus dihancurkan, karena kita juga membutuhkan sumber daya." Raja Surgawi awal lainnya itu berkata kepada Long Zhanguo. Meskipun Long Zhanguo adalah seorang kaisar, ada penguasa keluarga di belakang mereka. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh Long Zhanguo, Long Zhanguo tidak dapat menghancurkan mereka karena ada beberapa aturan khusus. Ada aturan yang disepakati antara beberapa kekuatan kuno dan Departemen Perang Kerajaan Naga, jadi keduanya percaya diri. Pada saat ini, Wan Tiansheng juga tersenyum, memandang mereka berdua dengan rasa kasihan dan berkata, "Hei, kalian berdua, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan menyelamatkan keluarga Tang? Haha, sudah terlambat, kamu membuatnya sendiri pilihan, sudah terlambat, sudah terlambat. Saya benar-benar bersedia mengeluarkan uang. Peralatan interferensi frekuensi listrik terbaik harganya mahal." Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia dan Long Zhanguo menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat, tanpa ada niat untuk terburu-buru. Kamu, apa maksudmu? Bukankah kamu bergegas kembali untuk menyelamatkan keluarga Tang? Lalu kamu melakukannya?" Tepat sebelum mereka berdua selesai berbicara, saat berikutnya mereka berdua merasakan rasa teror yang luar biasa di hati mereka. Bahkan jika mereka ingin bergerak, mereka tidak bisa, karena pada saat ini, seorang kaisar muncul di belakang mereka, seorang kaisar yang kekuatannya tidak kalah dengan Long Zhanguo. Saat berikutnya, mereka berdua mendengar suara kaisar di belakang mereka, karena yang ingin mereka selamatkan adalah kamu. Puff. Xing Laohua tertinggal, dan dua garis darah muncul di leher kedua Raja Surgawi tahap awal ini. Bagaimana mungkin? Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berbalik dengan susah payah, merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Vitalitas dalam tubuh mereka dengan cepat hilang. Bab 152. Kaisar. Tingkat kaisar. Bagaimana mungkin? Setelah dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi berbalik, mereka melihat Tuan. Namun pemikiran mereka berhenti di situ, dan kemudian mereka jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Mereka sangat tidak ingin mati. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang yang ingin dihentikan oleh berbagai klan dan klan adalah orang yang menyelamatkan mereka, tetapi sekarang sudah terlambat. Pada saat ini, sebelum mereka meninggal, kedua ahli tingkat Raja Surgawi ini sangat khawatir dengan sekte mereka masing-masing. Makhluk terkuat di sekte mereka hanyalah kaisar setengah tingkat, tetapi orang di depan mereka adalah seorang kaisar sejati pada tahap akhir. Sudah berakhir. Bang-bang. Kedua ahli tingkat raja itu merasakan penyesalan yang tak terhingga di hati mereka pada saat-saat terakhir sebelum mereka mati,
tapi mereka tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Saat dua Raja Surgawi tahap awal jatuh, Long Zhanguo dan Wan Tiansheng di kejauhan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat berubah, memandang Master Xing yang baru saja mengambil tindakan dengan tidak percaya. Kaisar. Tingkat Kaisar tahap akhir. Ini tidak mungkin. Kamu, siapa kamu? Wan Tiansheng menelan ludah, keterkejutan di hatinya sudah luar biasa, karena penilaian dia dan Long Zhanguo telah terjadi sebelumnya. Ya, akan ada orang-orang kuat yang datang ke Yanjing dari kuil surga kali ini. Namun dalam penilaian mereka, yang paling bisa mereka dapatkan adalah Kaisar setengah langkah, seperti salah satu dari 4 Raja Surgawi dari kuil surga. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah seorang Kaisar akan datang ke kuil surga. Seorang Kaisar sejati. Meski aura di tubuhnya agak tidak stabil dan sepertinya terluka, keberadaan di depannya adalah seorang Kaisar. Seorang Kaisar sejati. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang tidak kalah dengan Long Zhanguo. Pada saat ini, Long Zhanguo sedang menatap Tuan Xing di kejauhan dengan mata yang sangat serius. Sosok tingkat Kaisar tahap akhir benar-benar datang ke kuil surga. Masalah. Yanjing akan terguncang. Dan Anda harus tahu bahwa penguasa kuil surgawi, yang juga memiliki kekuatan puncak Kaisar tingkat akhir terendah, belum tiba. 2 patung. 2 Kaisar. Kuil surgawi sebenarnya memiliki 2 Kaisar. Bagaimana anak itu melakukannya? Tersembunyi begitu dalam. Itu tersembunyi lebih dalam dari orang-orang tua ini. Saya khawatir kekuatan teratas di seluruh dunia semua berpikir bahwa fondasi kuil surgawi sangat lemah, tetapi tidak ada yang dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tahap akhir yang tersembunyi di kuil surgawi. Dan suatu saat penguasa kuil surga datang ke Yanjing lagi besok. Jadi apa yang harus dia lakukan? Bisakah Long Zhanguo melawan 2 orang kuat di puncak tingkat mendiang Kaisar pada saat yang sama? Apakah benar-benar perlu memperjuangkan seluruh departemen perang kerajaan naga? Tidak, pada saat ini Long Zhanguo tiba-tiba mengerti bahwa meskipun seluruh departemen perang naga ditekan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan kuil Tianshan secara langsung. Jadi pada saat ini, Long Zhanguo terkejut. Boom! Tanpa sadar, aura Long Zhanguo di puncak tingkat kekaisaran akhir menyebar, dan dia menghadap Tuan Xing di kejauhan. Mata Tuan Xing yang diselimuti jubah hitam menatap tajam ke Long Zhanguo dan berkata, "Marshal Long, karena kamu tidak menghentikan lawan sebelumnya, tolong jangan bergerak sekarang." Long Zhanguo menatap Tuan Xing dengan mata yang sangat serius dan berkata, "Keluarga terkaya di Yanjing tidak dapat dipindahkan, ini sangat merepotkan." Tuan Xing tersenyum, senyumannya sangat dingin, dan dia berkata perlahan, hahaha. Long Shuai, menurutmu apakah kepala kuil surgawi adalah seseorang yang takut akan masalah? Baiklah, saya tidak akan mempersulit Long Shuai sekarang. Aku di sini, menghalangi jalanmu, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Long Zhanguo menarik napas dalam-dalam. Dia ingin menanyakan sesuatu, jadi dia bertanya kepada Tuan Xing, "Maaf, Tuan, jika saya harus pergi ke keluarga Tang." Haha. Tuan Xing menatap Wan Tiansheng dalam-dalam dan berkata, "Kamu tidak buruk. Kamu dapat menerobos ke tingkat Kaisar kapan saja, tetapi kamu memilih untuk menekannya. Tetapi kamu harus tahu itu butuh waktu untuk menerobos ke tingkat Kaisar. Itu akan memakan waktu beberapa hari, jadi kamu bilang, aku tidak bisa membunuh Long Zhanguo, kalau begitu, bolehkah aku membunuhmu sebelum kamu menerobos?" Setelah mendengar ini, Wan Tiansheng tiba-tiba tersenyum pahit dan membungkuk menghadap Tuan Xing di depannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Senior, jangan konyol. Bahkan jika Long Shuai tidak pergi, kamu masih bisa membunuhku. Aku bisa merasakan senior itu masih terluka, tapi meski begitu, senior masih bisa tampil di puncak level Kaisar akhir, kamu sangat kuat, sangat kuat." Setelah Wan Tiansheng selesai berbicara, dia menoleh ke Long dan berkata, "Haha, Long Shuai, Departemen Perang kita melakukan perjalanan jarak jauh lagi kali ini. Dalam bulan ini, kita telah bertempur 3 kali. Mari kita tetap di tempat dan memperbaiki selama beberapa hari." Petik 2. Meskipun Wan Tiansheng berkata sambil tersenyum, ada tatapan yang sangat tegas di matanya. Ya, dia selalu tahu apa yang dimaksud dengan Long Zhanguo, yaitu melindungi semua pihak. Keluarga Tang tidak dapat dihancurkan, tetapi hal yang sama berlaku untuk keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Ma, keluarga Sun, dan 2 sekte di belakang mereka. Karena Long Zhanguo harus memperhitungkan situasi keseluruhan kerajaan naga. Tapi Wan Tiansheng berbeda.
Idenya adalah menggunakan hukuman berat di masa sulit. Keluarga kaya yang tidak mematuhi perintah Departemen Perang Kerajaan Naga bukanlah keluarga kaya yang baik, dan keluarga kaya yang tidak mematuhi perintah Departemen Perang Kerajaan Naga juga bukanlah keluarga yang baik. Dalam hal ini, lebih baik bersihkan saja. Dengan cara ini, segala sesuatunya dapat dikembalikan ke Kerajaan Naga. Hah, menarik. Haha. Tuan Xing dari kejauhan juga melihat mata Wan Tiansheng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam ke Wan Tiansheng lagi. Saya diam-diam berpikir dalam hati bahwa Wan Tiansheng ini pasti akan menjadi sosok nomor satu mulai sekarang. Hei, itu dia. Bukan itu yang kuinginkan. Dengarkan perintahku. Perbaiki di tempat selama 3 hari. Dalam 3 hari, markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga kita tidak akan bergerak. Long Zhanguo mengambil tindakan menarik napas dalam-dalam dan menghadap Wan Tiansheng dan prajurit lain dari markas besar Perang Kerajaan Naga meraung. Pilihan yang bijaksana. Setelah Long Zhanguo selesai berbicara, Tuan Xing mengangguk padanya, berbalik dan pergi, menghilang. Setelah Tuan Xing pergi, Wan Tiansheng mencibir dan berkata, "Suai Long, ini waktu orang-orang dari keluarga Huang memintanya. Kami mencoba yang terbaik, dan begitu pula Anda. Pria tadi sangat kuat. Bahkan jika Anda mengambil tindakan, Anda mungkin tidak dapat menerobos intersepsinya." Long Zhanguo tahu bahwa ini adalah kata-kata Wan Tiansheng yang mencoba menghiburnya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu. Tapi yang tidak saya duga adalah sebenarnya ada kehadiran setingkat kaisar di kuil surga, dan itu bukan tingkat kaisar biasa." Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika anak itu kembali ke Kerajaan Naga untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa kuil surga sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa anak itu telah menghabiskan waktu 5 tahun untuk membangun kekuatan di medan perang di luar wilayah itu akan menjadi sangat kuat. Wan Tiansheng mengangguk dan kemudian terdiam. Setelah sekian lama, Wan Tiansheng berkata dalam hati, "Long Shuai, Xiao Zhantian akan kembali. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menerobos dan menjadi Raja Surga. Departemen Perang posisi komandan akan disediakan untuknya. Tetapi jika dia kembali pada saat ini, anak itu juga akan kembali, dan kemudian Yanjing." Long Zhanguo menghela nafas dalam-dalam, dengan kelelahan yang mendalam di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan ke kejauhan, "Saya tidak peduli. Saya sudah tua. Pada saat ini, Long Zhanguo telah kelelahan. Dia bisa membiarkan Xiao Zhantian tetap berada di medan perang di luar wilayah itu lagi, tapi dia tidak melakukannya, kembali. Lalu kembalilah. Hah? Yanjing sedang kacau. Lalu jadi kacau. Lagi pula, beberapa keluarga kaya di Yanjing akan dimusnahkan dalam beberapa hari terakhir. Jika terlalu banyak kutu, jangan digigit, lakukan saja sesukamu." Long Zhanguo pergi, katanya jika dia tidak pergi ke rumah Tang, dia tidak akan pergi. Dia ingin mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk tidur nyenyak selama 3 hari. Mari kita bicarakan di 3 hari. Bahkan jika Yanjing dikalahkan kali ini, itu akan dibangun kembali. Setelah Long Zhanguo pergi, Wan Tiansheng tertegun, dan kemudian dia tersenyum. Ini adalah hal yang baik, jika tidak, lelaki tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk Kerajaan Naga ini akan dimakan habis oleh ngengat itu sampai tetes terakhir kerja kerasnya. Keringkan kerja kerasmu dan mati. Pada saat yang sama, di kediaman leluhur keluarga Xiao di Yanjing, semua pejabat senior keluarga Xiao sedang duduk di ruang pertemuan, dengan ekspresi yang sangat serius. Lebih dari 1000 penjaga rahasia keluarga Xiao telah berkumpul di luar aula. Tentu saja, tetua kedua dari keluarga Xiao, Xiao Potian, yang memimpin pertemuan kali ini, Xiao Su, kepala keluarga Xiao, tidak datang. Saat ini, Xiao Xiao berdiri di bagian bawah aula dan berkata, "Ayah, kali ini keluarga Tang dalam masalah, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Biarkan saya mengambil penjaga rahasia keluarga Xiao." "Tidak." Pada saat ini, tetua lain di aula berdiri dan berkata, "Tidak. Kali ini, keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Sun, dan keluarga Ma semuanya memiliki dewa perang. Saat ini, keluarga Tang memiliki dewa perang. Mengumpulkan 6 dewa perang. Dan kekuatan paling elit dari 4 keluarga besar, keluarga Xiao kita tidak memiliki dewa perang." Pada saat ini, sesepuh lainnya berdiri dan mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar, dan keluarga Xiao kita serta keluarga Tang memutuskan hubungan mereka 5 tahun lalu." "Xiao Xiao, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi tidak ada gunanya ya, ada terlalu banyak kekuatan yang menargetkan keluarga Tang kali ini,
dan apakah Anda benar-benar secara naif berpikir bahwa hanya ada 4 keluarga kaya di permukaan? Ada 2 keluarga yang lebih kuat di belakang mereka, dengan satu atau bahkan beberapa raja yang bertanggung jawab. Jika ingin menyalahkan keluarga, hanya saja keluarga Tang terlalu kaya. Saking kayanya hingga membuat sebagian orang iri. Pertimbangan kembali. Pertimbangan kembali. Pertimbangan kembali. Pada saat ini, satu demi satu, para tetua keluarga Xiao berdiri dan mengungkapkan sikap mereka. Xiao melihat pemandangan di depannya, dipenuhi dengan keputusasaan. Dewan tetua belum berlalu, dan dia tidak punya hak untuk memobilisasi penjaga rahasia keluarga Xiao. Ayah. Xiao menatap Xiao Potian yang sedang duduk di kursi utama. Xiao Potian menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, dia tidak berdaya. Kamu akan menyesalinya. Kamu benar-benar akan menyesalinya. Xiao berteriak dengan marah dan pergi. Dia juga pertama kalinya keluarga Xiao mengunjungi Xiao Tians dalam 5 tahun terakhir. Ketika dia melihat Xiao Tians di Tianhai saat itu, dia sangat terkejut. Dia merasa keponakannya, yang sudah 5 tahun tidak dia temui, sekarang tidak dapat diduga. Jadi tidak peduli apa keputusan keluarga Xiao, dia akan pergi ke keluarga Tang. Karena dia merasa jika keluarga Xiao menghadapi bencana keluarga Tang kali ini dan mengabaikannya, keluarga Xiao akan sangat merepotkan setelahnya, sangat merepotkan. Bersambung.